Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Trans Food and Beverage Group. Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dan kali ini dipersembahkan oleh Trans Food and Beverage Group ya. Tema pagi hari ini adalah mengupas tren terkini di dunia kuliner, inovasi dan kreativitas dalam industri F&B. Baik, industri makanan dan minuman atau food and beverage ya terus mengalami inovasi dan perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dan menurut data dari Asosiasi Restoran Indonesia atau RAI, jumlah outlet restoran di Indonesia ini meningkat sebesar 8% setiap tahunnya. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa sebanyak 87% responden lebih memilih mencoba makanan baru dan unik daripada mengonsumsi makanan yang sudah familiar. Dan hal ini menunjukkan betapa pentingnya inovasi dan kreativitas dalam industri F&B di Indonesia untuk memenuhi tuntutan pasar yang semakin beragam dan eksklusif tentunya ya. Dan kreativitas juga menjadi faktor penting dalam industri F&B untuk menarik perhatian konsumen. Misalnya nih, fenomena makanan fotogenik ya yang instagramable ya kan, yang banyak ditemukan di media sosial. Bahkan nggak sedikit juga yang membuat konten ya. Dan menurut survei oleh kantor World Panel, sekitar 42% konsumen di Indonesia ini mengunggah foto makanan di medsos setidaknya sekali seminggu. Jadi sebelum makan, sibuk foto-foto dulu ya. Jangan sampai dimakan dulu sebelum fotonya beres. Dan hal ini memberikan peluang bagi para pengusaha F&B untuk menciptakan makanan yang unik, kemudian yang estetik dan instagramable tentunya. Dan melalui inovasi dan kreativitas dalam industri F&B, pelaku bisnis ini dapat mengikuti tren terkini dan memenuhi kebutuhan yang semakin beragam dari konsumen. Dengan menghadirkan makanan dan minuman yang inovatif dan menarik secara visual, industri F&B dapat terus berkembang dan menarik minat konsumen di era yang serba cepat dan sangat kompetitif ini. Lalu, seperti apa sih tantangan bagi industri F&B dalam menggait lebih banyak konsumen di Indonesia? Serta inovasi apa saja yang perlu dilakukan untuk tetap bertahan, tetap eksis ya, tidak hanya sekejap saja gitu ya, di tengah derasnya persaingan industri F&B di Indonesia saat ini. Nah, kita akan bahas lebih dalam terkait hal ini di Ruang Publik KBR yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Dan di Jakarta Anda bisa dengarkan di 104,2 MSRI FM. Dan pagi hari ini saya juga tidak sendirian karena saya sudah mengundang hadir ke studio yaitu Mas Daniel Parulian selaku Head of Marketing Trans Food and Beverage. Selamat pagi Mas Daniel. Halo, selamat pagi. Saya panggil Mas Daniel ya. Iya, Pak. Oke, kalau panggil Mas Parulian kayaknya terlalu panjang kan? Ya, panggil Nanti aja. waktunya habis. Oke Mas Daniel, ini ngomongin soal tren industri F&B di Indonesia ya, khususnya di Indonesia. Mhm. Seperti apa sebenarnya? Mungkin kalau dari kacamata Mas Daniel nih, tren F&B di Indonesia saat ini seperti apa sih? Ya, jadi sebenarnya tren F&B ini berubah-ubah, Mas. Hmm. Ada 3 sebenarnya, Dinamis gitu ya? dinamis. Kalau F&B itu sebenarnya ada 3. Pertama itu, dia menjadi, trending, Hmm. tren. Semua nge-trend dulu, kemudian dia menjadi lifestyle. Jadi, habis trending dia lifestyle, jadi, bagaimana makanan ini sebenarnya dia bukan ngincer makanannya, Hmm. entah mungkin model bentuk makanannya, bangunan makanannya, yang terakhir culture. Hmm. Artinya dia udah ketagihan nih, kalau dia nggak makan makanan ini, kalau dia nggak kesini, dia kayak ada yang nggak pas dalam hidupnya. Oh, Nah, ada yang kurang aja ya? iya, nah itu yang ternyata sedang diciptakan oleh industri. Mulai dari model makanannya, mulai dari tempatnya, bahkan sekarang kan kalau dilihat banyak yang sebenarnya orang pada bilang gini, makanannya sih biasa aja itu mah jual Hmm. tempat, gitu. Nah, Oh jadi gitu ya? sebenarnya itu tren yang terjadi sekarang. Mulai mengedepankan, penampilan di luar makanan itu sendiri, Oke, gitu. packaging ya? Packaging ya, Hmm. betul, Mas. Jadi soal rasa ini udah bukan nomor satu lagi ya? Iya, karena pada dasarnya nanti mereka akan meng-compare, "Oh sebenarnya rasa biasa aja sih," gitu. Yang penting adalah disukai dan enak di lidah masyarakat Indonesia. Jadi termaafkan ya, Termaafkan. rasa itu jadi termaafkan. Beda cerita mungkin dengan beberapa tahun yang lalu kalau yang fanatik misalnya, Iya, ya kan heeh, legend nih rasanya nih udah pasti betul oke. betul Kalau rame ya antara rasanya enak atau murah gitu kan biasanya betul kayak gitu betul dulu kan. betul Kalau sekarang justru rasa bukan menjadi nomor satu ya, tapi betul tempat. betul sekali. Wow, oke. Apakah itu tempatnya instagramable, ada yang bisa difoto, karena kadang-kadang tadi tuh dia cuma bilang, "Kayaknya sama-sama aja nih rasanya," gitu.
view-nya gitu ya Iya. mungkin ya yang dicari. Oke. Nah, ini terkait dengan tren pasti juga erat banget dengan kaitannya inovasi dan kreativitas ya kan. Nah, bagaimana sebenarnya inovasi dan kreativitas ini memainkan peran penting dalam menghadapi persaingan di industri food and beverage ini? Ya ini, menurut kami penting sekali karena tadi kalau kita nggak ada inovasi itu aja juga akan bosen. Hmm. Inovasi ini berbagai macam, cara gitu ya, mulai dari tempatnya, harganya, kemudian dari packaging produk itu sendiri. Inovasi dibandingkan dengan kreativitas. Bisa jadi basic-nya sama nih, orang kadang-kadang jual contoh croissant. Hmm. Kemarin-kemarin croissant gitu-gitu aja, sekarang kan ada yang croissant dipakein tuna, croissant dipakein bakso. Semakin unik, ya semakin terciptalah, itu kan viral sekarang kan dikit-dikit. Oke. Nah jadi memang ya tadi inovasi dan kreativitas dibarengin sama dengan, minat pasar juga sih Mas. Karena kalau ternyata dia ini nggak minat-minat banget, ya nggak laku juga. Namun kadang-kadang semakin unik justru semakin laku. Itu yang trennya sekarang. Contoh kopi mecin kan. Yang paling beda gitu ya. Iya, jadi orang tapi itu perlu diwaspadai kadang-kadang orang cuma pengen nyoba doang mesti hilang. Nah, itu yang kita tekankan bahwa inovasi kreativitas ini again karena ini makanan, basic-nya, jadi ya tadi inovasi tidak boleh kebablasan, harus dibarengi dengan, basic-nya sendiri kita jual adalah makanan. Artinya ya tadi, ujung-ujungnya rasa, menjadi faktor utama di penentu di luar penampilan, di luar, packaging segala Faktor macam. pendukung gitu ya. Betul. Jadi kayak misalnya bentuknya pun sekarang udah model-model ya Mas variannya Model-model ya. model-model. Mungkin kalau misalnya bisa dibikin bentuk misalnya beruang atau apa gitu kan, Iya. yang lucu-lucu misalnya ya. Iya. Aduh. Oke, tapi ini memang terbukti ya makin banyak yang datang gitu Iya. penikmatnya gitu makin banyak ya Mas ya. Terbukti itu. Ini apakah momentumnya gara-gara kemarin pandemi atau seperti apa sih sebenarnya? Iya, bisa jadi karena tadi, pas pandemi kan banyak banget, bertebaran usaha kuliner rumahan gitu ya. Betul. Artinya orang-orang, di rumah mencoba sesuatu yang baru, ngotak-ngatik, nyampur-nyampur, me-mixing segala macam di rumah, jadilah makanan-makanan tertentu atau mempelajari dari sudah ada. Nah, itulah yang, terjadi. Jadi sekarang tren di F&B ini tadi, kadang-kadang orang lihat dulu nih, itu ada viral apa diikutin, itu ada viral apa diikutin Hmm. gitu. Jadi jarang sekarang orang menciptakan tren, yang ada adalah dia mengadopsi, meniru, serta memodifikasi dari apa yang udah ada. Oh iya betul. Jadi kreativitasnya udah sekarang juga beda gitu ya. Iya, Kreativitasnya kalau dulu mungkin menciptakan jadi trendsetter gitu ya, iya, menciptakan tren. Sekarang malahan jadi follower gitu kan betul, istilahnya ya. Tapi tentunya dari yang satu ke yang lain inovasinya juga beda-beda. Terbukti betul. tadi disebutkan bahwa ada apa namanya meniru, mencontoh, menambahi gitu ya, Iya. 3M itu ya. Oke, kemudian nih langkah-langkah apa nih yang dapat diambil oleh industri F&B untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam industri ini, Mas? Pertama adalah mengenai research dulu pastinya. Tentu saja, segala inovasi dan kreativitas ini nggak akan datang kalau tidak di-research dengan baik. Jadi, langkah-langkah ini pertama kita research dulu. Jadi tidak bisa yang asal gitu Iya, ya. kita research dulu kalau emang betul-betul mau pure, dia jualan, tadi paket lengkap, Hmm. tempat, rasa, serta penampilan. Terkadang kan ada yang dia hanya menjual tempatnya doang gitu, tapi kan, ujung-ujungnya customer nggak balik. Jadi pertama di-research dulu, research berdasarkan apa yang customer inginkan, kemudian kira-kira ini di Indonesia trennya seperti apa, kemudian kita ambil tren dari luar, kita coba copy, apakah cocok apa enggak. Di-combine. Iya, itu pertama kita research, yang kedua adalah tadi kita harus tahu bahwa Indonesia ini mostly kebanyakan penikmat makanan gurih gitu ya, penikmat makanan yang ya gurih lah bisa dikatakan, bukan yang aneh-aneh dan, tadi kalau kita mau bikin dia porsinya kecil harus sesuai dengan harga, karena terkadang harga juga menentukan gitu ya, Pengaruhnya lumayan besar juga iya, ya harga ya. karena ada bilang, "Aduh tuh harganya mahal banget sih," padahal gitu doang gitu. Jadi awalnya memang betul harus di-research dulu Mas, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, baru kita develop berdasarkan tadi kondisi market di Indonesia. Oke. Jadi tetap ya yang namanya local taste-nya juga perlu diperhatikan seperti Perlu itu ya. perlu, Bukan semata-mata misalnya western terus benar-benar diadopsi pure western dan iya, dikombinasi dengan local taste itu heeh juga nggak heeh. bakalan ini ya, rame ya. Mungkin ramai tapi untuk market tertentu gitu. Segmented ya. Iya, jadi tidak kalau mau dia ya tergantung ya Mas, misalkan gini, F&B ini hanya ingin untuk segmen kalangan tertentu Hmm. gitu. Nah, jadi ya dia tidak akan berharap masyarakat banyak yang datang ke tokonya Oke, gitu. berarti langkah pertama juga mungkin yang perlu diperhatikan adalah ini ya segmennya ya, target Betul, audiensnya gitu iya ya. betul. Sama loh kayak penyiar gitu juga loh.
Aduh. Nah, ini terkait dengan era digital gitu ya. Semua orang kan tadi kan sempat disebutkan setelah pandemi ini terutama ya, momen pandemi ini menjadi titik balik semua orang bisa memproduksi makanan sendiri, kayak Mhm, UMKM rumahan kan mhm. banyak banget tuh ya. Betul Dan bisa belajar dari sosmed, dari betul YouTube betul, tutorialnya, heeh, nggak pakai ikut training segala iya macam ya nggak sih? iya, Dan bisa menciptakan banyak varian-varian makanan baru. betul. Nah, ini kan peran media sosial. Pengaruhnya seperti apa sih terhadap tren dan popularitas makanan serta minuman di industri F&B ini? Saya rasa perannya sama dengan semua industri ya. Hmm, Ini benar-benar, bisa membawa sesuatu yang baik dan buruk gitu ya. betul. Sekarang dikit-dikit, makanan enak, makanan bagus, cepat viralnya, gitu ya. Makanan yang nggak enak pun atau ada salah sedikit juga cepat Lebih viralnya. viral. Iya. Nah, ini yang sebenarnya kita harus hati-hati gitu, Hmm, karena kadang-kadang cuman ada sedikit aja kesalahan tuh udah langsung mempengaruhi brand serta makanan itu. kayaknya rusak semuanya udah. Iya. Jadi kalau untuk sesuatu yang, pemula, yang ibarat kata UMKM atau Hmm, pemula, itu ini bagus banget media sosial. Kenapa? Karena ya tadi cepet viralnya, cepet taunya. Nah, namun kalau bagi brand besar ini tadi bisa menjadi pedang bermata dua gitu, hmm, karena bisa dijadikan kompetitor untuk tadi menjatuhkan produk kita. Karena sesuatu ada yang dikit aja kecilnya, udah sekarang cepet banget viralnya, bener banget. dan itu. Kamera di mana-mana sekarang ya. Betul. Oke. Jadi pengaruhnya besar banget ya, Mas ya? Besar banget bagi industri makanan. Satu lagi banyak menemukan tadi, kadang-kadang kita tahu justru, oh A dan B tuh dicampur enak dari media sosial. Hmm, Kenapa? Karena tadi banyak orang nyoba di rumah, nyoba sendiri di rumah, di-videoin terus enak, karena tuh, oh ternyata, bahan ini sama bahan ini dicampur jadi enak, gara-gara ini juga nih, hmm. lihat-lihat di, media sosial. Cuma kadang-kadang memang ya yang namanya apa namanya rasa itu kan relatif ya masing-masing orang Betul ya. Ada yang suka manis, ada yang suka gurih. betul. Beberapa bagian daerah juga mungkin dominan lebih suka manis, misalnya Iya, daerah Jawa Tengah, Jogja iya gitu kan. betul Kalau ke luar Jawa lebih suka gurih. betul Dan ini pengaruhnya seperti apa? Maksudnya apakah juga punya pengaruh besar nih soal rasa, taste, gurih, manis? betul. Jadi kalau misalkan kita, buka tokonya di daerah Sumatera berbeda, dengan, di Pulau Jawa gitu. Lagi-lagi perlu riset ya. Iya perlu research. Namun kalau misalkan kita memang sudah menentukan ini misalkan ini jaringan besar gitu ya, atau misalkan dia sudah suatu franchise pasti sama semua. Jadi, dia bisa mengekspektasi, oh kalau di, pulau ini pangsa pasar saya sekian persen, kalau di Pulau Jawa pangsa pasar saya sekian persen. Hmm. Karena kalau yang model franchise kan dia udah ini Mas ya, udah memang udah standar gitu ya rasanya. Nggak bisa diubah-ubah gitu Nggak ya. bisa kalau Misal franchise kan. kalau misalnya Sumatera ditambah garam dikit deh Iya, biar tambah gurih gitu nggak bisa ya. nggak bisa. Oke. Karena itu kan ada standarnya, biasanya kan sudah dikirim juga udah jadi dikirimnya, jadi tinggal Hmm, tempat yang di ini tinggal dipanaskan atau tinggal dimasak sesuai dengan SOP. Itu kalau yang franchise. Mungkin kalau yang masakannya modelnya rumahan bisa tuh, oh, hmm, misalkan, punya Mas Rizal sendiri, Rizal, oke. Bakery, nah di bakery A sama bakery B beda tuh mungkin bisa terjadi. Begitu ya. Jadi disesuaikan. Misalnya Iya kayak bumbu juga kan ada yang misalnya bumbunya rasanya tuh bener-bener apa kuat gitu iya, ya. strong dia, Iya strong. Ada juga yang cuma butuh misalnya pedesnya iya, doang kayak gitu juga betul itu ngaruh ya. betul Mas. Oke. Jadi rasa tetap aja jadi perhatian khusus juga ya. Iya, jadi tadi faktor penentunya ada rasa, tempat, serta penampilan. Nah, tiga-tiga ini sebenarnya, kayak lingkaran gitu. Hmm, Yang satu ada, yang dua lagi nggak ada, kurang pas. Yang satu betul. ada, dua lagi yang dua nggak ada, satu ada juga kurang pas. Yang ada ntar dibully lagi ya. Iya, terus kadang-kadang, oh rasanya enak ya, Diviralin. Iya. tapi tempatnya gini doang, ada yang begitu kan. Nah, jadi tiga ini emang menjadi faktor, Bener. apa ya, lingkaran, dia nggak bisa dipisah dia. Hmm, tempatnya doang yang mahal gitu Ah, kan. itu kan banyak kan. Makanannya biasa aja itu. Aduh, ngeselin banget ya netizen. Oke, dan seperti apa sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis F&B dalam mengikuti tren ini yang semakin hari makin kreatif, makin inovatif ya kan? Tantangannya pertama gini, ini adalah masalah kita berani apa nggak mencoba Hmm, gitu. Karena kalau ternyata misalkan satu ya ada tren seperti ini kita ikutin, ya kan sebenarnya dua bisa jadi berhasil bisa jadi gagal. Nah itu betul. yang pelaku industri perlu pertimbangkan. Kalau apalagi kalau dia sudah punya brand ya, kecuali kalau dia belum punya brand, kemudian dia pengen bikin seperti itu. Misalkan Nggak bisa main spekulasi gitu ya. iya, misalkan saya sudah punya brand nih, brand saya brand A menjual Hmm, jenisnya let's say roti gitu. hmm, Trennya sekarang kan misalkan tren sekarang adalah roti dikasih ini gitu. Nah, saya mau coba apa enggak gitu kan. Itu tantangannya. Takutnya kalau saya coba nggak berhasil, kalau saya nggak coba nggak ikut pasar. hmm.
Nah, jadi itu tantangannya sebenarnya adalah apakah kita berani apa enggak menyesuaikan dengan tren atau kita tetap pada jalur kita, tidak memandang tren, yang penting kita punya sales terjaga. Idealisnya terkikis dong kalau kayak gitu ya. Iya, jadi kan ada pengusaha begini, industri makanan, "Udah deh gue nggak ikut tren, tapi yang penting gue punya sales tetap aman, terus, makan gue tetap laku." Nah, itu juga ada kan. Ada Oke. yang pengen menambah tokonya biar rame, ikutin tren nih, "Oh, ada juga nih model beginian di toko kita," gitu. Jadi masing-masing F&B beda-beda ya. Mhm. Oke. Baik. Dan kita bakal lanjutin lagi, kita harus jeda dulu, Mas. Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda iklan. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR bersama Rizal Wijaya. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Transfood and Beverage Group. Anda masih menyimak Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Trans Food and Beverage Group ya. Dan tema kita hari ini adalah mengupas tren terkini di dunia kuliner, inovasi dan kreativitas dalam industri F&B. Baik, dan siaran pagi hari ini bisa disimak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia ya. Mau Anda yang di Makassar, mau Anda yang di Aceh, mau Anda yang di Papua, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Anda bisa mendengarkan di 104,2 MS3 FM Jakarta. Dan untuk siaran pagi hari ini adalah siaran tunda, jadi para pendengar mohon maaf tidak dapat melakukan interaksi ya pagi ini, sayang banget ya. Next time ya, kapan-kapan Iya, kita bisa ya Mas ya. siap. Biar mungkin ada teman-teman atau yang mendengarkan pagi ini pengen ikutan nanya sebenarnya. Iya. Apalagi pelaku-pelaku UMKM nih yang lagi mencoba terjun ke dunia food and beverage kayak gitu kan. Banyak banget sekarang. Oke, dan ini ngobrolin soal makanan gitu F&B ya. Ini asik banget emang. Aduh, nggak berasa waktunya juga tahu-tahu udah habis aja nanti. Saya juga menghadirkan Mas Daniel Parulian selaku Head of Marketing Trans Food and Beverage ya. Mas, kalau kolaborasi seperti apa sih yang pernah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dalam bisnis F&B atau yang idealnya dilakukan oleh seorang pengusaha katakanlah Mhm. atau UMKM katakanlah. Pertama adalah ini, pasokan makanan. Hmm. Karena namanya bisnis F&B butuh bahan dasarnya makanan. Nah itu, kalau dari si raw materialnya itu udah nggak bagus, suppliernya nggak tepat, nah hasil akhirnya juga nggak tepat. Jadi itu pertama kolaborasi pertama adalah tadi, bahan bakunya. Masuk kolaborasi kedua adalah dia mencari partner. Partner ini macam-macam, partner promotion, partner kemudian media, atau partner lainnya. Paling penting biasanya adalah partner promotion dalam hal pembayaran, gitu. Nah yang ketiga adalah tadi partner lokasi, itu juga penting karena jangan sampai dia, "Nih aku nggak punya lokasi nih," gitu ya, misalkan lokasinya di rumah doang, sempit masuk rumahnya kemudian atau di dalam komplek yang banyak satpam nih, jadi sehingga banyak GoFood masuk, nggak boleh, misal Belum ya. belum lagi banyak gundukannya, Iya. polisi tidur. Nah, dia kan bisa berkolaborasi nih, misalkan ada orang yang, menyewakan lahannya atau kebalikannya. Oke deh, biasanya kan lahannya tidak disewakan tapi modelnya profit sharing. Nah, itu kolaborasi tadi. Paling penting adalah bahan makanan, satu lagi adalah partnership untuk pembayaran. Karena kalau kita misalkan brand baru atau UMKM baru, mau nggak mau kan butuh partner yang udah dikenal dengan banyak orang. Oke. Nah, itulah Itu kolaborasi salah yang satu strategi iya, juga soalnya ya, betul. supaya ya cepet aja pertumbuhannya. Betul betul. Jangan usaha udah buka 5 tahun belum Buka 5 tahun. pembelinya masih ya kan 1-2 orang kan lama-lama juga capek ya. Oke, dan terkait dengan strategi ini yang bisa digunakan untuk memperluas bisnis di berbagai jenis food chain ini gimana sih? Ya, jadi strateginya adalah kita kalau dalam food chain tadi mencari partner di berbagai macam kota. Karena food chain ini berhasil kalau dia banyak di berbagai macam kota. Kalau cuma di Jakarta doang bukan food chain kan berarti namanya. Betul. Tapi dia banyak ada di Aceh, Sumatera, Medan. Nah itu bagaimana meyakinkan kalau dia sudah bergerak di dalam bidang food chain, bagaimana meyakinkan partner ketika berpartner dengan kita, dia akan mendapatkan hasil yang optimal dan maksimal. Gitu. Artinya kita harus membuktikan dulu nih ya. Betul. Kayak KBR nih yang udah punya jaringan radio di mana-mana ya kan. Ini juga bukan cuma 1-2 hari saja istilahnya Betul. kayak membalikkan telapak tangan. Ini butuh effort banget ya nggak Betul. sih? Baik. Begitu percaya masyarakat ketika kita membuka jaringan otomatis kan bisa diterima di mana-mana Iya, seperti itu kira-kira ya betul, Mas ya. betul. Oke, jadi strategi marketingnya juga harus jitu nih. Iya. Oke, dan bagaimana nih tips? Mungkin ada beberapa tips yang boleh dibagikan nih kepada pendengar kita mengelola dan menjaga kualitas produk dari food and beverage yang kita jual. Karena kan tadi seperti disebutkan rasa tetap penting, Iya. ya kan, bahan dasarnya juga tetap penting, Mhm. end to end semuanya ya Mas Betul, ya. Ini seperti betul. apa?
Jadi yang paling penting adalah tempat penyimpanannya Mas, storage-nya di mana. Karena Oh, namanya oke. bahan baku itu ada modelnya dua gini. Kalau dia restorannya memang menyajikan setiap hari, contoh seperti masakan yang modelannya pesan dimasak gitu. Nah itu Fresh from the oven gitu. iya, dia kan perlu bahan baku gitu. Nah, Hmm. bahan baku ini terkadang dia bisa prediksi nih, oh saya simpan 5 hari aman, saya simpan 3 hari aman. Nah, kemudian bagaimana dengan tempat penyimpanannya? Apakah terkadang ada bahan baku disimpan harus dengan suhu tertentu. Ah, Nah, itu benar. yang harus diperhatikan. Gitu. Jadi, kalau tadi misalkan ditanya menjaga kualitas bahan baku, ya kita perhatikan dulu tempat penyimpanannya. Hmm. Apakah si freezernya itu tepat, kemudian apakah tadi jaringan, kadang-kadang freezer ini bagus gitu, tapi listriknya naik turun. Nah, itu Hmm. kan juga Ngaruh berpengaruh. juga ya. Iya, gitu. Jadi jangan mentang-mentang misalnya bahan bakunya udah bagus kok kualitasnya, tapi cara penyimpanannya asal-asalan juga itu bakal mempengaruhi Iya, ya. betul. Kecuali kalau memang si tempat industri ini bahan bakunya modelannya adalah dia tidak menyimpan, jadi dikirim Hmm. hari itu habis dikirim itu. Nah itu, tapi kan beberapa resto pasti ada menyimpan bahan baku, nggak mungkin dia kirim habis. Hmm. Jarang gitu kejadian, mungkin ada tapi jarang. Oke, ya syukur-syukur sih bisa laku habis terus ya Iya, setiap hari ya nggak sih? Tapi tapi kan mesti gantian juga sama yang lain iya, lah. berbagi rezeki ya. Berbagi rezeki biar lebih berkah. Oke, nah ini kan tadi ngomongin soal mengelola dan menjaga kualitas produk ya dari and beverage yang kita jual. Lalu langkah-langkah apa nih yang perlu dilakukan untuk menjaga konsistensi dan standar pelayanan yang tinggi di bisnis food and beverage. Jadi bukan hanya misalnya baru buka setahun, udah tutup ya Iya, kan. benar, Banyak betul. loh ya kayak gitu Banyak, ya, banyak, banyak banget ya. betul. Jadi mau nggak mau ada yang dinamakan dengan SOP. Nah, Hmm. mungkin itu mau usaha kecil besar, menurut saya penting itu SOP. Even UMKM rumahan gitu. Iya, karena tadi kan, biar dia konsisten. Misalkan buka jam berapa itu pertama. Terkadang Hmm. UKM rumahan, oh hari ini lagi rame-ramenya, biasa buka jam 9, besok 9.30 deh, kenapa? Pusing nih yang punya gitu kan, yang punya lagi sakit. Nah, itu kan juga mempengaruhi gitu Bener, ya. bener. Kemudian nah itu yang kedua adalah SOP penggorengan. Misalkan ya, dia harus menggoreng 3 menit gitu. Ya dia terapkanlah waktu 3 menit, jangan berdasarkan feeling, "Ini kayak udah kuning deh diangkat." Nah, gitu-gitulah yang Hemat tidak minyak gitu. iya, gitu-gitulah yang tidak konsisten sehingga menimbulkan, tadi customer bilang, "Kemarin gue makan enak kok sekarang nggak enak ya." Nah, Oke. itu pentingnya tadi mau UKM rumahan, tadi SOP. Makanya kan kalau kita lihat, orang buat kue kan suka ada tuh standarnya Mm, 300 gram ini. Nah, mm, itulah dijaga, jangan pakai feeling. Nah, terkadang industri rumahan kan pakai feeling. bener, Nyobainnya diicip dulu, enak bener. nih asin gitu kan. Nanti piring kedua beda lagi. Asin versi dia. Iya, makanya suka ada istilah, oh ya itu kan beda tangan beda rasa. Nah, sebenarnya Ah, enggak kalau memang sudah diterapkan SOP yang baik gitu. jadi kalau beda tangan beda rasa itu sebenarnya mitos doang ya. Mitos sebenarnya kalau Oh, dia memang sudah ada kayak petunjuknya, misalkan masak A, ini tiga sendok, ini 4 sendok, nah harusnya sama, sama. mau siapapun yang masak Iya, gitu ya. Karena emang SOP-nya seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang misalnya usaha kecil gitu ya, iya, terus nggak ada SOP-nya ya, bukan seperti betul. itu ya. Banyak saya temukan beberapa case kayak begitu, apalagi waktu Lebaran. Ini Hmm. usaha UMKM karena tadi, oh yang jaga nggak ada, jadi tutup jam 6, besok Hmm, buka lagi jam sekian. Nah, bener. itu kan yang membuat customer kayak experience, oh ini tokonya tutup ya nggak? Nah, kayak Hmm. gitu-gitu. Jadi perlu jangka panjang juga sustain gitu ya, Iya, heeh, supaya bisa bertahan lama dan tetap eksis. Kira-kira seperti iya, itu. Butuh standar pelayanan yang tinggi. betul. Oke. Dan memang ya kalau berdasarkan yang saya lihat nih ya, kalau dari beberapa di daerah nih ya, ada yang mungkin nggak tahu ya, mungkin masyarakatnya udah bosen atau apa gitu ya. Ada nggak sih faktor-faktor lain selain misalnya kayak tadi standar dan juga apa namanya standar pelayanan gitu Mhm. ya? Ada nggak faktor lain yang mungkin mempengaruhi itu, Mengaruhi si mempengaruhi konsistensi tadi, menurut aku ya tadi itu doang sih, hanya standar pelayanan. itu doang? Iya, karena kalau misalkan di daerah itu terkadang ya tadi justru kadang-kadang orang daerah merasa hari ini laku, besok udah deh gue buka Eh, jam 1. iya, Mental-mental kayak gitu mungkin harus iya, bener banyak yang kayak gitu ya. iya, udah deh hari ini gue laku, besok buka jam 1 siang. Merasa kadang-kadang kalau dia udah mulai laku, berprinsip bahwa, waduh, customer udah nyari gue nih capek gitu kadang-kadang. Gue udah capek goreng deh. Udah Padahal udah sok-sokan ya. iya, nanti tinggal customer baru deh nangis nyari lagi. Oke, 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 oke. Maksudnya itu bukan hanya menjadi pemilik usaha, tapi kadang-kadang beberapa karyawan yang mentalnya masih seperti itu pun bekerja di
sebuah resto yang udah di Jakarta pun itu bisa terjadi kadang-kadang. Lu capek nih nyuci piring gini-gini, lagi keramaian nih gitu. Rame ngeluh, nggak rame juga ngeluh kan. Nah, Nah itu yang terjadi. ngeluh mulu tapi nggak resign. Iya. Masih mau nerima gajinya kan. Iya. Oke, dan ini mengenai langkah kolaborasi yang tepat ya untuk tetap memasok bahan baku terbaik bagi F&B tadi sempat Mm-mm. sedikit dibahas gitu ya. Mm-mm. Ini khususnya dengan distributor nih, seperti apa nih dari hulu ke hilirnya? Ya, biasanya adalah kita cari dulu distributornya, kemudian kita kontrak bukan kontrak jangka panjang gitu, artinya kita punya komitmen sama dia. Nah, diikat dengan komitmen itu ya supaya dia sustain. Tapi yang kedua adalah jangan cuma satu seperti biasa nih, namanya pemasok nggak cuma satu. Kalau dia misalkan tiba-tiba kenapa kita punya backupnya Tapi gitu. dengan kualitas yang sama ya. Betul. Biasanya sih dia akan reference juga kok. Kalau distributor ini bijak dan baik usahanya, dia akan mereferensikan. Ini loh Pak, backup cadangan saya PTA kalau saya lagi nggak bisa. Atau kita pakai dua-duanya. Misalkan kita butuh 1000 daging sehari. Gope dari PTA, 500 dari PTB dengan kualitas yang sama. Jadi kalau Gitu. misalkan yang satu kenapa ada backupnya gitu. Yang satu pun kita harus punya dua. Kalau Benar. satu, kalau gitu kan agak susah. Just in case ya. Iya, ketergantungan. Jadi apa misalnya bisa nggak kayak misalnya ini kan udah kontrak nih sama A gitu ya, tiba-tiba muncullah B, ini lebih murah harganya, Iya. lebih jauh dengan kualitas yang sama, Eh, terus tiba-tiba kita berubah ya gitu, ganti, pindah ya gitu, bisa terjadi sih. bisa terjadi. Bisa terjadi. Cuman lagi-lagi biasanya industri makanan tuh sempit gitu ya. Jadi maksud saya kalau saya pribadi pun hal seperti itu kalau cuma beda-beda tipis kita harus perhatikan efek jangka panjangnya gitu. Karena tadi jangan sampai pindah sebentar yang beda bermasalah, kita bingung nih mau ke A lagi ditolak Benar. gitu. Benar. Dan yang kedua yang paling penting adalah kita kan sama-sama berusaha nih. Gitu dia sudah kirim barang. Nah, kita harus tepati juga metode pembayarannya sesuai dengan yang diinformasikan gitu. Jadi untuk mengikat si distributor ini baik adalah tadi kadang ada pelaku usaha begini, nanti aja deh gue bayarnya gitu kan, Iya nanti benar. aja deh. Padahal si distributor melihat lu kayaknya warungnya laku mulu nih gitu kan, kok merasa laku mulu tapi kok pembayaran ke gue telat gitu kan. Distributor tuh wajar ya kalau bayar belakangan, tapi jangan keterusan gitu. Begitu ditagih lebih galak dia. Yang ditagih ya kan. Banyak kayak gitu ya. Ini mental-mental seperti ini juga mesti emang harus dibenahi gitu ya Iya, ketika kita udah mulai berniat bisnis F&B ya. betul. Bahwa artinya tadi kalau kita kolaborasi, kita juga harus menjaga kestabilan bisnis partner kita gitu. Jangan kita doang yang stabil, partner enggak. Oke, dan tentunya kedisiplinan juga menjadi penting ya. Iya, betul. Oke, baik. Dan kita akan jeda lagi. Setelah jeda nanti kita akan kembali masih dengan tema yang sama dan saya juga masih terus bersama Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Transfood and Beverage Group. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Trans Food and Beverage Group ya. Tema pagi hari ini adalah mengupas tren terkini di dunia kuliner, inovasi dan kreativitas dalam industri food and beverage. Ruang Publik KBR bisa Anda simak di 100 radio jaringan di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua dan di 104,2 MS3 FM Jakarta. Untuk siaran pagi hari ini adalah siaran tunda. Jadi untuk Anda nih para pendengar tidak dapat melakukan interaksi bersama kami secara live ya. Baik, dan saya Rizal Wijaya juga masih bersama Mas Daniel Parulian ya selaku Head of Marketing Trans Food and Beverage. Nah, tadi sudah banyak banget ya diberikan apa namanya inspirasi buat kita semua, terutama mungkin buat Anda pelaku bisnis food and beverage yang baru mau akan gitu ya. Iya. Ini pedoman-pedomannya banyak banget yang mesti kita ikuti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Daniel. Mungkin sekarang kita akan sedikit mengupas soal Trans Food and Beverage Group ini, Mas. Iya. Bisa diceritakan nih mungkin awalnya ya tentang terbentuknya Trans F&B Group ini. Sejarah singkatnya seperti apa sih? Kalau orang menyebut Trans itu kan identiknya ya Trans. sama TV gitu Iya, misalnya iya, ya kan, betul. media, Iya. Jadi memang ke mall. Jadi memang Trans F&B ini merupakan grup makanan yang dimiliki oleh CT Corpora atau Hairul Tanjung Corporation. Betul, jadi Trans F&B ini saudara-saudaranya adalah Trans TV, Transmart, kemudian adalah Trans Studio Mall. Jadi salah satu retail bisnis yang dimiliki oleh chairman kami adalah Trans Food and Beverage. Jadi setelah dia punya mall, dia punya TV, dia punya fashion, Metro dan Trans Fashion, satu lagi dia ingin memiliki grup
di bidang F&B. Nah, terbentuklah Trans F&B. Itu yang melatar belakangnya Iya, ya. karena dia pengen retailnya komplit. Oke. Semuanya dapat gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini kalau tadi sudah diceritakan latar belakangnya. Terbentuknya mulai kapan sih sebenarnya? Mulai J- ada food and beverage trans ini? Kurang lebih tahun 96 Oh, awal sekali, tapi dia berawal dari satu brand dulu, namanya bukan Trans F&B, masih namanya adalah Para Group, kemudian berkembang baru mungkin tahun 2009 komplit lah namanya jadi Trans F&B. Karena dulu masih dari satu brand, masih 1-2 brand, kemudian baru komplit tahun 2009. pertama banget tahun 96 atau 2009 ya? Iya, 2009 itu di di Jakarta. 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 Oke, satu atau berapa tempat? Itu masih satu di Duren 3. Oh, Masih sekarang jadi kantor pusat kan. kantor pusat ya. Iya. Terus sekarang udah berapa, Mas? Sekarang kurang lebih ada 230 outlet dari Oh, 7 brand yang kami kelola. berarti hitungannya berapa tahun ya? 2009 ya tadi Iya, ya? kurang lebih 10, hampir ya 15 tahun lah ya. Wow, luar biasa. Ya, mudah-mudahan sih nanti pendengar ya di antara sekarang yang lagi mendengarkan Iya. ya suatu saat bisa mengikuti jejak Trans juga Iya. F&B ya kan. Iya, Dari kecil-kecilan tiba-tiba punya banyak jaringan. betul. Nah, brand apa saja nih brand F&B yang masuk dalam grup Trans F&B Group ini? Iya, jadi kita kebetulan kebanyakan brand yang kita ambil franchise dari luar negeri. Contoh ada The Coffee Bean and Tea Leaf, Oh, mungkin sering ngopi, The Coffee Bean and Tea Leaf, kemudian Wendy's, Baskin Robbins Indonesia Ice Cream. oh, Nah, ini 3 yang memang ada di berbagai macam kota besar. siapa sih yang kenal dengan Iya. Baskin Robin ya kan? Gue Nah, dikasih gratis juga mau banget. ada 4 brand lagi yang memang kita kelola tapi hanya di mallnya Trans Studio Mall. Ada Gyukasu Nikaido, masakan Jepang, Warung Wardani Bali, masakan Nusantara, Tasty Kitchen, masakan Chinese food. Satu lagi adalah Kopi Rindu. Itu hanya ada di Transmart Duku Kupang Surabaya. Kopi Rindu. Kopi Rindu. Oh, jadi ada F&B yang memang khusus di satu tempat, satu wilayah gitu ya? Iya, dia outletnya cuma satu di Transmart Duku Kupang Surabaya. Kenapa tuh Mas? Ada yang spesial atau ada yang membedakan? Apa sih? Kenapa harus di Surabaya doang gitu loh? Nah, jadi justru itu yang membedakan. Kalau orang, Kan orang Surabaya juga banyak yang hidup di Jakarta. iya. Nah, justru karena kan memang Surabaya merupakan kota kedua terbesar dalam segi perdagangan di Indonesia. Nah, justru kita pengen out of the box, nggak buka di Jakarta pertama, kita pengen buka pertama di Surabaya. Eksklusif ya. Eksklusif itu baru buka kemarin pas Lebaran. Kopi Rindu Hmm, namanya. Tapi ada potensi untuk buka di tempat lain juga. Iya, tentu saja setelah ya kita lihat dulu success story dari Surabaya, kita akan bawa ke beberapa kota lainnya. Apakah karena memang eksklusif dari rasanya atau apanya gitu? Kenapa Surabaya gitu? Karena Ya. gini, namanya kan Kopi Rindu gitu ya. Heeh. Entah kenapa kota Surabaya itu kotanya sedikit romantis gitu ya kalau kita jalan-jalan ke sana. Jadi Selalu bikin kangen ya. iya, nah itu makanya kita bilang Kopi Rindu hadir pertama kali di Surabaya. Jangan-jangan Mas Daniel punya kenangan tersendiri terus diaplikasikan. Iya kan? Oke. Nah, sebenarnya bagaimana nih Trans F&B Group ini berkomitmen untuk memberikan pengalaman kuliner yang unik. Ya unik salah Iya, satunya tadi eksklusif juga iya. unik ya dan memuaskan kepada pelanggan, customer di semua jenis food chain yang mereka miliki ini. Ya, jadi memang kita setiap 3 bulan sekali selalu mengeluarkan produk baru. Produk baru dari mau Wendy's, mau Coffee Bean. Kalau Baskin Robbins selalu ada namanya Flavor of the Month. Artinya Ini produk baru yang menggantikan produk lama atau produk baru yang menambah varian menambah baru? variasi. Oh, Nah, jadi supaya dia ada menambah keunikan. hmm, Contoh Wendy's. Wendy's orang taunya makan ayam betul. sama burger. Burgernya itu kan daging, keju, standar burger lah. Nah, kemarin kita mengeluarkan namanya adalah tortilla burger. Burgernya ada alpukatnya. Nah, jadi kita memang selalu menampilkan sesuatu yang unik berdasarkan tadi research and development dulu bahwa ini kira-kira pas untuk penikmat kuliner Indonesia. Oh, alpukat. Ada alpukat ya. Gimana ceritanya itu awalnya idenya tuh dari mana sih Mas kalau yang kayak gitu? Idenya kita ngeliat dari Meksiko kan. Meksiko bahwa kalau orang Meksiko tuh makanannya tiba-tiba lah ada alpukat sama daging dicampur. Nah, kita ngambil dari situ idenya. Oh, ternyata ada namanya tortilla burger nih. Kita coba dengan kearifan lokal dicoba. Oh, berarti bisa aja ntar kayak burger durian
durian gitu ya. Iya. Durian Medan Nah, misalnya. di Coffee Bean Medan yang di Center Point Medan, kita ada menu namanya kopi duren. Cuma ada di Medan, karena kan Medan terkenal dengan durennya, Betul. gitu. Nah, kayak Durian gitu-gitu, ucok. durian ucok. Jadi kita ada namanya kopi duren. Nah, yang baru lagi kalau Itu misalkan rasanya doang apa emang bener-bener ada duren utuhnya, fisik duren gitu buahnya? satu batu, Wow. kopi duren. Nah, kalau misalkan Mas main ke Coffee Bean and Tea Leaf, mungkin selama ini berpikir Coffee Bean and Tea Leaf itu hanya menjual kopi dan kue-kuean gitu ya. Nah, konsep baru yang kita hadirkan untuk Coffee Bean itu dia sekarang menjual makanan Nusantara. Sop buntut ada juga di Coffee Bean. Mungkin orang tahu, oh, the Coffee Bean itu kan biasanya makanan barat. Nah, kita udah mulai jual kuliner Nusantara. Oke, jadi di-combine ya ini ya, Iya, Western di-combine. dan juga lebih nasionalis juga ya. Oke, baik. Tapi apa namanya, untuk jenis-jenis brand yang disebutkan tadi, ini kan termasuk brand-brand yang mungkin dalam tanda kutip orang menganggap mahal gitu ya. Iya, betul. Ya nggak sih? Betul, Tapi betul. diakui ya. Betul. Jadi kita bilangnya adalah tidak mahal. Mm-mm. Dia akan affordable kalau menggunakan kartu dari bank tertentu gitu. Nah, itu yang kami usung bahwa sudah pasti murah kalau menggunakan metode pembayaran dengan Sebut saja Alobank. iya, Karena saya juga Alobank, sering pakai. ya gitu. Nah, jadi makanya tadi kan saya bilang kembali di awal bahwa salah satu suksesnya bisnis makanan memang harus berpartner dengan sebuah alat pembayaran atau bank pembayaran. Karena emang udah eranya juga kan. Iya, Iya, jarang sekarang pakai cash kan. lebih cashless sekarang. Nah, ini terkait dengan strategi, meskipun tadi sudah dibahas ya, kalau ini lebih ke Trans Group nih ya, strategi yang digugakan oleh Trans Group ini untuk memperluas jangkauan bisnis F&B-nya ini seperti apa sih Mas? Mungkin boleh di-share. Iya, jadi kita memang sekarang melihat tidak masif harus ada di semua kota. Gitu. Tapi kita melihat kota-kota tertentu yang memang cocok dengan pangsa pasar kita nih. Jadi memang kita ada di setiap berbagai macam kota besar, tapi tidak banyak dan tidak semua ada di kota besar. Contoh nih Makassar. Makassar kita akan baru buka nanti tanggal 26. Oh, Makassar belum ada nih. Kita awalnya udah ada. Oh. Kita renovasi konsep baru yang 3 brand ini. Plus kita bawa brand baru si Gyukatsu Nikaido. Kenapa? Karena kita melihat di Makassar nih orang kebanyakan makan daging. Kan contoh Makassar, Palu. Nah, di Gyukatsu ini dia yang terkenal adalah si Wagyu Katsu set, daging juga. Nah, itu yang makanya tadi kita bilang, oh, research kayak cocok nih di Makassar, kita bawa itu ke Makassar. Gitu. Nggak kita bawa ke Medan, nggak kita bawa ke berbagai macam kota lain, tapi kita lihat bahwa ini kayak cocoknya di Makassar. Gitu. Jadi tidak latah masif ke seluruh kota, tapi kita lihat-lihat sesuai dengan market kita gitu. Jadi latar belakangnya salah satunya adalah disesuaikan dengan kearifan lokal juga ya. Iya, gitu. Makanya ada sop buntut di The Coffee Bean Makassar itu jadi menu andalan. Tadi kita lihat bahwa orang Makassarnya basicnya makan daging semua. Makanan lokalnya kan coto, palu basah itu kan semua basicnya daging gitu ya. Gitu. Nah, itu yang kita lihat, oh, berarti potensi makanan berjenis daging di situ besar nih gitu. Kalau di Jakarta kearifan lokalnya berarti apa ya Mas? Sebenarnya kalau di Jakarta kan semua Lebih dimakan ya. heterogen kan? Iya. Lebih heterogen ya, nggak ada ya? Nggak ada, makanya semua brand kita ada, kemudian semua jenis makanan ada. Tadi mau ngopi di The Coffee Bean yang di Plaza Indonesia pun ada sop buntut, karena tadi orang Jakarta kan ya makan segalanya kan. Jadi Betul. ketika dia ke Bukan makan segalanya dalam ini ya. Iya. Maksudnya tidak memilih-milih makanan Iya. karena berbagai jenis makanan yang ada di sini gitu. Semua bisa didapatkan dengan Betul. mudah kalau di Jakarta Betul. ini. Beda dengan teman-teman kita mungkin yang di daerah Iya, ya kan yang betul. butuh akses lah apa segala Iya. macam. Betul. Nah, kalau tadi di Surabaya udah eksklusif ya kan, di Iya. Makassar, di Medan ada kopi Iya, duren. duren. Terus di mana lagi nih Mas yang mungkin mungkin unik lagi yang perlu di-share ke masyarakat juga nih? Nantinya kita akan Bisa buat jadi ide juga. Iya, nantinya kita akan membuat minuman khusus di Makassar. Karena di Makassar itu ada minuman yang terbuat dari, mungkin kalau di Jakarta namanya wedang ronde, cuma di sana lebih kuat lagi strong si gingernya. Kita mau coba kopi berbahan dasar itu gitu. Nah, satu lagi nanti kita mau coba Kopi jahe gitu ya. semacam kopi jahe, cuma ada cinnamonnya. Satu lagi kita mau coba kopi dengan di atasnya adalah, kalau bisa kan orang pakai whipped cream. Heeh. Nah, nanti kita coba dari santan. Jadi dia akan ada asin manis gitu. Oh gitu. Aduh, seru banget nih. Belum nyobain aja udah bisa ngebayangin. Iya. Kalau di Jogja itu kan ada kopi
tahu ya Mas ya, Kopi arang, kopi kopi jos. arang ya kan, yang begitu di ini taruh arang, Iya. jos bunyinya gitu ya, gara-gara itu doang langsung dinamain kopi jos. Kalau di Jogja ada nggak Mas? Di Jogja, Apakah kopi gudeg gitu? oh, karena di Jogja tadi banyak sekali makanan-makanan kreatif. Kita tidak terlalu macam-macamin karena tadi UMKM lokalnya sudah banyak sekali. Jadi kita justru ya udah deh kita mengedepankan international brand kita nih. Ada Wendy's, ada Coffee Bean, ada Baskin. Tapi tidak kita aneh-anehin gitu. Siap. Karena Jogja memang sudah banyak Sudah banget. terwakili sama angkringan-angkringan Iya, yang betul. ada ya kan. Mereka Betul. juga hebat-hebat banget Betul. UMKM yang luar biasa yang patut kita Betul. dukung ya nggak sih Mas. Oke, dan kita tahan lagi, kita harus jeda lagi. Nanti Ruang Publik KBR masih dilanjutkan ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Transfood and Beverage Group. Yap, sampai juga kita di bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Trans F&B Group dalam tema pagi hari ini mengupas tren terkini di dunia kuliner, inovasi dan kreativitas dalam industri F&B. Banyak banget yang udah dijelaskan oleh Mas Daniel Parulian selaku Head of Marketing Trans F&B, dan kita udah di ujung acara nih hari ini ya. Anda masih bisa mendengarkan kami melalui radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, dan siaran pagi hari ini merupakan siaran tunda. Jadi kita sudah melakukan proses rekaman sebelumnya ya, dan pagi hari ini bisa Anda dengarkan hanya di bagian di Jakarta di 104,2 MSRI FM Jakarta. Mas Daniel, ini menarik banget ya sebenarnya kalau ngomongin soal food and beverage ini juga bisa diadopsi juga oleh masyarakat sekitar gitu ya. Artinya banyak ide-ide atau inovasi-inovasi yang mungkin bisa ditambahin, ditiru, seperti itu kan ya Mas ya? Iya, betul. Oleh teman-teman UMKM, Betul. misalnya coba-coba di rumah sambil ngeliat di YouTube apa segala macam, itu bisa ya Mas ya. Nah, sebenarnya kalau mengenai tadi salah satu yang dibahas di depan adalah sedikit disinggung yaitu rantai pasokan dan distribusi gitu ya Mas ya. Iya. Nah, bagaimana nih Trans Group mengelola rantai pasokan dan distribusi produk F&B mereka? Ini kan sudah jalan dari berapa tahun, Iya. puluhan tahun yang lalu gitu ya. Pasti udah expert banget Iya. dong. Ini seperti apa? Jadi memang kita sudah punya distributor. Distributor ini ya tadi dia bisa memberikan si bahan dasar ini ke seluruh toko-toko kita, dan itu ya memang karena udah bertahun-tahun jadi memang udah repeat lah, udah biasa gitu ya. Oke. Ada Udah satu, terpercaya gitu. iya, nah ada satu bahan yang memang kita ambil dari namanya Central Kitchen, kita distribusikan ke seluruh jaringan yang ada gitu. Oke. Ini jaringan-jaringan yang ada ini satu manajemen atau mereka seperti apa? Beda. Beda ya? Jadi ya memang kita berkolaborasi dengan partner lain untuk melakukan pendistribusian ini. Oke, Gitu. baik. Nah, keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Trans Group dalam bisnis F&B ini, apa nih yang membedakan, Iya. yang lebih unggul nih, sehingga orang kamu harus datang ke Trans Group Iya, jadi F&B. kita punya 7 brand, masing-masing punya keunikan dan keunggulan. Pertama, Baskin Robin Ice Cream. Baskin Robin Ice Cream kita bilang kita nggak ada kompetitif di sini. Mengenai es krim premium, kita punya 31 rasa, 31 flavor yang Betul. aneh-aneh deh, pokoknya rasanya aneh-aneh deh pokoknya. Kita punya semua, mulai dari rasa rainbow sherbet, kemudian ada namanya Fairy Berry Strawberry. Nah, itu yang kita bisa bilang sih di Indonesia belum ada kompetitor untuk hal seperti itu, karena kita pure ice cream dan tadi premium ice cream dengan 31 rasa. Itu keunggulan kita. Dan satu Oke, lagi, kalau inovasi Baskin Robin ini dilakukan setiap berapa, ada ini nggak apa namanya? Emang ada timelinenya atau gimana sih? Nggak iya, penasaran ya. jadi kalau si Baskin Robin ini, Kayaknya emang inovatif banget ya kalau kalau kita lihat. Baskin Robin ini memang setiap bulan kita selalu ada namanya flavor of the month. Flavor of the month ini adalah flavor unik yang kita angkat di bulan ini. Misalkan bulan ini flavor, contoh bulan depan nama flavornya Beach Day. Nah, itu sebenarnya ya namanya doang Beach Day, tapi again itu pasti kan rasanya rasa ice cream, warnanya warna biru. Nah, itu yang kita lakukan setiap bulannya gitu. Jadi seolah-olah kayak kita mendapatkan vitamin C. Iya. Kreatif banget ya emang ya. Dan orang begitu makan es krim Baskin Robin ya langsung aja difoto terus diposting di Betul. Instagram. Itu Betul. prestis banget ya Betul, nggak betul. sih? Itu betul. Oke, terus produk-produk lain mungkin? Iya, nah itu yang kita
aku bilang sih belum ada ya kompetitif kita. Wendy's berbeda hal. Wendy's kita mengedepankan quality of burger beserta ayamnya. Bukannya banyak nih Nah bedanya ayam macam-macam. betul. Kalau ayam kita ya benar-benar pure ayam goreng tepung gitu ya. Tapi bisa dibandingkan dengan beberapa brand lainnya memang berbeda dari segi bentuknya, kemudian kepadatan ayamnya. Kita bilang yakin deh beda. Yang kedua, kalau Wendy's itu adalah quality of burgernya. Burgernya kita tuh emang daging burgernya menggunakan burger premium gitu ya, artinya agak tebal dan memang kalau makan itu udah kenyang gitu kan. Nah, kalau Coffee Bean tadi mungkin banyak tempat menawarkan tempat ngopi beserta cemilan atau makanan-makanan ringan kecil ya. Kalau kita bilang ini one stop shopping untuk kalian makan mulai dari makan berat, ringan sampai ngopi ada di sini. Jadi dia nggak kemana-mana. Jadi misalkan orang habis makan berat kita ngopi yuk. Nah ini nggak habis makan berat tadi kita ngopi ya di situ lagi aja. Iya, nggak usah kemana-mana, semuanya ada. Iya. Nah ini contoh-contoh tadi kita memang punya keunggulan-keunggulan dibandingkan kompetitor. Nah yang paling ininya lagi dalam segi harga, tadi kita bisa dibilang jauh lebih murah kalau menggunakan Bank Mega ataupun Alobank. Nah ini yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain. Karena kalau kompetitor biasanya promo dengan bank tertentu, Betul. Bundling. jangka-jangka 1 sampai dengan hanya 6 bulan. Kita dengan Bank Mega dan Alobank karena grup ya sepanjang kita ada ya tetap ada promonya. Betul, aku ngerasain kok. Iya. Berasa banget hematnya gitu loh maksudnya. Mau beli apa aja asal Transgroup ya Iya. udah beres deh. Oke, nah ini terkait dengan kualitas produk dan layanan. Ini kan menjadi penting banget ya Iya. bagi sebuah perusahaan, apalagi F&B, bisnis F&B. Nah, bagaimana nih Transgroup menjaga kualitas produk dan layanan dalam industri F&B ini? Nah tadi seperti sudah aku bilang bahwa kita menerapkan namanya SOP. Kita mulai SOP kedatangan bahan baku, pembongkaran bahan baku, penyimpanan sampai dengan penyajian. Nah itu karena kita memang brand kita ambil franchise dari luar, nah itu SOP menjadi nomor 1. Gitu mulai dari tadi dibongkar, disimpan sampai disajikan. Nah ketika penyajiannya pun memasaknya pun tadi kita setting timer. Nah itu yang memang tadi kita benar-benar menerapkan SOP ini. Sampai nantinya biasanya kita suka ada yang ini random checking beberapa minggu sekali untuk memastikan apakah benar ini semuanya sesuai SOP, kemudian bagaimana hasil akhirnya. Oke. Jadi begitu keluar dari SOP dikit aja udah deh. Iya. Itu apa namanya? Petugasnya langsung kena punishment ya, Iya. SP gitu. Kayak di kantor gitu nggak sih? Pasti ya. Ketat dong yang namanya SOP. Oke, dan ini mengenai pandangan Transgroup nih, Mas, mengenai tren dan inovasi terbaru dalam bisnis F&B yang saat ini benar-benar dinamis banget ya, super dinamis kalau boleh dibilang. Ini seperti apa? Oke, jadi memang betul kita ya harus pertama kalau itu trennya cocok kita ikutin trennya. Gitu ya. Contoh dulu jual yang croissant isi 6 tuh yang waffle croissant. Nah, kita melihat itu sesuatu yang lagi tren, kita ikutin, meledak juga di toko kita. Modal waktu itu kita hitung, oh modelnya rendah gitu. Nah, jadi kalau ada tren kita ikutin, tapi kita berhitung dulu karena kita ini apa? Tetap ya berhitung ya. Iya, apakah ini kira-kira kita ikutin boncos kah atau memang kita oke kah? Nah, jadi nggak semua tren kita ikutin. Kita ambil tren yang, oh ini kayak trennya bagus nih, gitu. Nah, kemarin ada tren di TikTok namanya kopi micin. Kita nggak ambil karena konotasinya kan kurang pas dengan masyarakat Indonesia, gitu. Nah, seperti itu sih Mas. Jadi memang kita pilih-pilih trennya karena tadi kita tidak perlu ikut tren sebenarnya karena nggak latah gitu iya, ya. karena kan kita memang sudah bisa dibilang stabil. Jadi kita nggak ikutin tren, cuman Betul. kita lihat doang tren ini sebagai pemanis aja untuk toko kita. Apalagi Transgroup itu kan ya namanya udah terpercaya ya kan. Secara legend juga dari tahun 96 loh ya. Oke. Nah, ini mengenai kontribusi ya, bagaimana Transgroup berkontribusi pada tanggung jawab sosial dan berkelanjutan dalam industri F&B kan biasanya perusahaan tuh ada CSR-nya gitu Iya, ya. betul. Nah, seperti apa nih? Apakah juga fokus ke situ? Seperti apa? Ya, jadi memang kalau dibilang fokus sekali kita biasa-biasa aja Mas. Tapi ada CSR yang kita lakukan dengan wilayah sekitar dari tempat toko kita berada. Yang terbaru yang pernah dilakukan? Oke, waktu Lebaran kemarin tentu saja kita ya tadi ada santunan, kemudian waktu gempa Cianjur kita memberikan makanan kepada teman-teman yang terkena dampak. Nah, jadi kemudian kita juga mengambil kalau di luar kota ya lokal pekerja lokal dari sekitar
tokonya mereka berada. Jadi itu yang kita lakukan untuk CSR kita. Oke, keren. Nah, Trans Group memiliki rencana ekspansi ke pasar internasional dalam bisnis F&B ini kemana saja nih kira-kira? Sepertinya belum, karena kan kita franchise, kita kan franchise dari brand internasional. Jadi justru kita ngambil brand internasional brand. Kalau brand kita kayak tadi Kopi Rindu kita bawa ke luar, itu kita ya mungkin rencana jangka panjang sekali, tidak dalam waktu dekat ini. Ya orang luar lah yang kalau pengen ya datang aja ke Iya. Surabaya nikmatin Kopi Rindu ya kan. Iya. Kalau kangen juga pasti bela-belain ya, Iya. Mas. Jangan kita yang nyamperin dong. Iya. Aku mau ngebayangin ya besok talk show next time nih Mas. Di sini ada Baskin Robbins, di sini Iya, ada Wendy's, di betul. sini Jadi talk show-nya kita Iya. komen dengan games ya, games tebak rasa. betul. Atau kita sambil icip-icip ya kan. Baskin Robbins, ngomongin Baskin Robbins, makan Baskin Iya, Robbins. benar, ya harus kan? diicipin. Iya. Nama makanan kalau diomongin doang nggak kena Betul. sih. Tapi dari usia anak-anak sampai dewasa, Heeh. Baskin Robbins sih emang best banget sih. Dicari mana-mana ya kan. Iya. Oke deh, Mas, kita harus udahi nih untuk perbincangan pagi hari ini. Terima kasih Iya. banget ya udah sharing, luar biasa loh, menginspirasi juga buat teman-teman atau buat Anda yang mungkin baru memulai menjalani bisnis F&B gitu ya. Iya. Dan tadi pasti kita sudah terinspirasi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Daniel. Iya. Thank you Mas Daniel, sukses ya. Thank you Mas Rizal. Di Makassar ya? Iya. Tanggal Tanggal- kemarin. Heeh. Iya, kemarin Ya, ya. betul. Keluar di Makassar. Oke, terima kasih dan saya Rizal Wijaya harus segera pamit. Terima kasih, salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Transfood and Beverage Group.